Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah rumah tua yang berdiri sendirian di ujung desa. Rumah itu tampak biasa di siang hari, tetapi ketika malam tiba, tidak ada seorang pun yang berani melintas di depannya. Konon, setiap keluarga yang mencoba tinggal di sana selalu mengalami kejadian mengerikan. Ada yang kehilangan kewarasan, ada yang menghilang tanpa jejak. Bahkan, beberapa saksi mengaku mendengar suara anak kecil menangis dari dalam rumah yang telah puluhan tahun kosong. Yang lebih menyeramkan, semua itu berawal dari sebuah pintu tua yang tidak pernah boleh dibuka. Benarkah rumah itu menyimpan kutukan? Ataukah ada sesuatu yang selama ini menunggu siapapun yang cukup berani untuk masuk ke dalamnya? Matikan lampu, gunakan headset. Inilah Rumah Angker di Ujung Desa. Kabut tipis mulai turun ketika sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah tua itu. Arga mematikan mesin mobilnya. Ia menghela nafas panjang sambil memandangi bangunan 2 lantai yang berdiri angkuh di hadapannya. Cat putihnya telah mengelupas. Atapnya dipenuhi lumut. Jendela-jendelanya tertutup rapat seperti mata seseorang yang menolak melihat dunia luar. Rumah itu tampak seperti tidak pernah disentuh kehidupan selama puluhan tahun. Namun anehnya, tidak ada satupun semak yang tumbuh di halaman depannya. Tanah di sekitar rumah terlihat bersih, seolah-olah ada yang masih merawatnya. "Ini rumah peninggalan kakekmu?" tanya Dimas. Arga mengangguk pelan. "Iya." "Lumayan juga, dijual bisa mahal." Arga hanya tersenyum tipis. Sejak kecil, ia memang tidak pernah diizinkan datang ke rumah ini. Ayahnya selalu melarang. Kalau ditanya alasannya, jawabannya selalu sama. Rumah itu bukan tempat untuk manusia. Waktu itu, Arga menganggap ucapan itu hanya cara orang tua menakut-nakuti anak kecil. Namun setelah ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan beberapa bulan lalu, surat warisan justru menunjukkan bahwa rumah inilah satu-satunya peninggalan keluarga yang tersisa. Mau tidak mau, ia harus datang karena berniat menjualnya. Mereka bertiga turun dari mobil. Selain Dimas, ada pula Rani, seorang konten kreator horor yang terkenal berani masuk ke lokasi-lokasi angker. "Wah, kontennya bakal meledak," ucap Rani sambil mengarahkan kameranya ke arah rumah. "Katanya rumah ini viral ya?" Dimas mengangguk. "Iya, tahun lalu ada 4 mahasiswa bikin konten di sini. Hasil videonya cuma 1 menit. Lalu, mereka kabur sambil nangis." Rani malah tertawa. "Settingan." Arga memasukkan kunci tua ke dalam pintu utama. Aneh, kuncinya masih pas, padahal rumah ini kosong bertahun-tahun. Klik. Pintu terbuka perlahan. Suara engsel tua bergema memecah keheningan. Saat pintu terbuka penuh, angin dingin langsung menerpa wajah mereka. Padahal, udara di luar terasa sangat panas. Dimas langsung bergidik
AC alami ya. Rani masuk lebih dulu. Ia menyapu ruangan dengan lampu kamera. Debu memenuhi seluruh lantai. Perabot kayu tua masih tersusun rapi. Jam dinding berhenti tepat pukul 3:13. Anehnya, tak ada sarang laba-laba. Tak ada bau bangkai. Rumah ini seperti baru saja ditinggalkan beberapa hari lalu. Padahal, menurut warga sudah kosong hampir 30 tahun. Arga mulai merasa tidak nyaman, namun ia berusaha mengabaikannya. Mereka mulai memeriksa setiap ruangan. Ruang tamu, ruang makan, dapur. Semuanya masih utuh. Bahkan piring-piring masih tersusun rapi di lemari, seolah penghuni rumah akan kembali kapan saja. Kemudian, mereka menemukan sebuah foto keluarga. Foto hitam putih. Ada 6 orang berdiri di depan rumah yang sama. Seorang pria tua, seorang wanita, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, dan seorang gadis kecil memakai gaun putih. Arga mengernyik. Aneh, keluargaku cuma 5 orang. Dimas ikut melihat. Loh, yang kecil ini siapa? Di belakang foto tertulis tulisan tangan yang mulai memudar. Jangan pernah mengajak Nisa pulang lagi. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Rani berhenti tertawa. Ada nama Nisa di keluargamu? Arga mengeleng. Tidak. Belum sempat mereka membahas lebih jauh. Brak. Pintu depan menutup sendiri dengan keras. Mereka bertiga tersentak. Dimas berlari membuka pintu. Tidak bisa, seolah ada seseorang yang menahannya dari luar. Arga, tolong. Mereka bertiga menarik bersama-sama. Tetap tidak bergerak, padahal tidak ada kunci. Tiba-tiba, dari lantai 2 terdengar suara. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki kecil, sangat pelan, seperti anak berusia 5 tahun sedang berjalan tanpa alas kaki. Mereka saling berpandangan. Rani menelan ludah. Itu bukan suara kita kan? Belum ada yang menjawab. Tok, tok, tok. Kini langkah itu semakin cepat, mengelilingi lantai atas. Kemudian berhenti tepat di atas kepala mereka. Sunyi. Beberapa detik kemudian terdengar suara anak kecil berbisik. Mama. Semua bulu kuduk Arga berdiri. Rani mematikan kameranya secara refleks. Dimas berbisik lirih. Kita keluar sekarang. Namun saat mereka kembali menarik pintu, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan. Krik. Di luar, langit yang tadinya cerah kini berubah mendung pekat. Padahal baru pukul 4 sore. Seorang nenek berdiri di gerbang. Entah sejak kapan, ia memandang mereka tanpa berkedip. Wajahnya pucat, matanya merah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kenapa kalian masuk ke rumah itu?" Arga menjawab, "Rumah ini warisan keluarga saya." Mata nenek itu langsung membesar. "Lalu, apakah kalian sudah melihat pintu di lantai 2?" Arga mengeleng. Nenek itu langsung mundur beberapa langkah. Air matanya jatuh. Kemudian ia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Kalau belum, jangan pernah naik ke atas. Lari,
sebelum rumah itu sadar bahwa kalian sudah kembali. Ucapan nenek itu terus terngiang di kepala Arga. Jangan pernah naik ke atas. Lari sebelum rumah itu sadar. Tidak ada yang mengerti maksud perkataan itu. Namun ketiganya bersepakat untuk meninggalkan rumah sementara waktu. Saat mereka hendak masuk ke mobil, mesin mobil tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Sekali, 2 kali, 5 kali. Mesinnya tetap mati. Padahal sebelumnya mobil itu tidak pernah bermasalah. Dimas mulai panik. Jangan bilang Aki mati sekarang. Arga turun membuka kap mesin. Semua terlihat normal. Tidak ada kabel putus, tidak ada kebocoran. Anehnya, ketika ia kembali mencoba menyalakan mesin, mobil justru hidup selama 3 detik, lalu mati lagi. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja mematikannya. Angin sore bertiup semakin dingin. Daun-daun di sekitar rumah bergoyang pelan, namun pohon beringin besar di samping rumah tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Rani yang sejak tadi sibuk merekam, tiba-tiba memanggil, "Arga, sini sebentar. Ada yang aneh." Mereka menghampiri layar kamera. Rekaman ketika mereka pertama kali memasuki rumah masih tersimpan. Namun, saat diputar, ketiganya membeku. Di dalam video, mereka bertiga memang terlihat memasuki rumah. Tetapi, di belakang Arga, terlihat seorang anak perempuan bergaun putih berjalan mengikuti mereka. Rambutnya panjang, kepalanya tertunduk, kakinya tidak menyentuh lantai. Tidak seorang pun dari mereka melihat sosok itu saat kejadian berlangsung. Rani mengulang video itu berkali-kali, sosok tersebut selalu muncul. Bahkan, pada detik ke-23, anak kecil itu mengangkat wajahnya. Matanya hitam seluruhnya, lalu menatap lurus ke arah kamera. Tampilan video langsung dipenuhi garis-garis statis. Krek, krek, krek. Suara aneh memenuhi speaker. Tiba-tiba, layar kamera padam. Saat dinyalakan kembali, seluruh rekaman hari itu hilang. Mustahil, Rani berbisik. Aku belum pernah kehilangan file seperti ini. Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar dari lantai 2. Tok, tok, tok. Kini lebih jelas, lebih berat. Seolah-olah bukan lagi langkah anak kecil, melainkan seseorang yang menyeret kedua kakinya. Drak, drak, drak. Dimas menatap Arga. "Kita pergi ke rumah kepala desa saja." Arga mengangguk. Beruntung, setelah beberapa menit mencoba lagi, mobil akhirnya bisa menyala. Mereka segera meninggalkan rumah itu. Rumah kepala desa berada sekitar 1 kilometer dari lokasi. Pria tua bernama Pak Sastro menyambut mereka dengan wajah yang berubah pucat ketika mendengar tujuan kedatangan mereka. "Kalian benar-benar masuk ke rumah itu?" Arga mengangguk. Pak Sastro langsung memejamkan mata. "Sudah berapa lama?" "Hampir 2 jam. Pria tua itu menghela napas panjang. "Lalu, apa kalian mendengar suara anak kecil?" Ketiganya saling berpandangan. "Iya." Pak Sastro langsung mengambil segelas air putih dan meminumnya hingga habis. "Kalian masih beruntung." "Kenapa?" Pak Sastro berdiri, membuka lemari kuat tua, lalu mengeluarkan sebuah buku lusuh. Isinya adalah potongan koran, foto-foto lama, dan beberapa catatan tangan. Salah satu judul koran langsung menarik perhatian mereka. Satu keluarga hilang misterius di rumah tua Bukit Cempaka. Tanggalnya 1989. Di bawah berita itu, terdapat foto rumah yang sama. Pak Sastro mulai bercerita. 37 tahun lalu, rumah itu milik keluarga Hartono. Mereka hidup berkecukupan. Tetapi setelah mengangkat seorang anak yang ditemukan di pinggir hutan, semuanya berubah. Rani mengernyit. "Anak angkat." Pak Sastro mengangguk. "Namanya Nisa." Mendengar nama itu, jantung Arga langsung berdegup kencang. Nama yang sama seperti di foto keluarga. Awalnya dia seperti anak biasa. Tetapi setiap malam, orang-orang mendengar suara anak menangis dari loteng. Padahal Nisa selalu tidur bersama ibunya. Setelah beberapa bulan, penghuni rumah mulai berubah. Mereka sering bicara sendiri, marah tanpa sebab, dan mengaku melihat seorang perempuan tua berdiri di depan pintu kamar. Pak Sastro berhenti sejenak.
Tatapannya kosong. Suatu malam, seluruh keluarga menghilang. Hanya Nisa yang ditemukan, sedang duduk sendirian sambil tersenyum. Lalu, tanya Arga. 3 hari kemudian, Nisa juga hilang. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Tapi, suara anak kecil tidak pernah berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Kemudian Pak Sastro membuka halaman terakhir buku itu. Di sana terdapat gambar denah rumah, lantai 1, lantai 2, dan sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Ruangan itu diberi tanda X merah. Apa ini? Pak Sastro menjawab lirih. Itulah pintu yang kusegel. Tidak boleh dibuka. Kenapa? Pak Sastro menatap Arga dalam-dalam. Karena di balik pintu itu bukan kamar. Itu jalan masuk. Masuk kemana? Pak Sastro tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar. Kemudian ia berkata perlahan. Ke tempat sesuatu itu pertama kali datang. Malam harinya, Arga tidak bisa tidur. Bayangan rumah tua itu terus menghantuinya. Apalagi setelah mengetahui bahwa rumah tersebut dulunya milik keluarganya. Ia membuka kembali surat warisan yang diberikan notaris. Ada 1 lembar yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Sebuah surat tua dari ayahnya. Tulisan tangannya masih jelas. Jika suatu hari kau kembali ke rumah itu, jangan pernah mencari ruang yang dipaku di lantai 2. Apapun suara yang memanggil namamu, jangan dijawab. Karena yang memanggil bukan manusia. Tangan Arga mulai gemetar. Ia membalik surat itu. Di bagian belakang, ada sebuah kalimat yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Arga, sebenarnya kau pernah tinggal di rumah itu saat masih berusia 4 tahun. Tetapi semua ingatanmu sengaja kami hilangkan. Apa? Suara Arga hampir tak keluar. Saat itu juga, telepon genggamnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Tidak ada suara, hanya napas panjang. Lalu, suara anak perempuan yang sangat pelan. Kak Arga, aku masih di kamar atas. Tolong, buka pintunya. Sambungan terputus. Di layar ponsel, nomor itu berubah menjadi 1 kalimat. Aku menunggu di atas. Arga menoleh ke arah jendela. Di kejauhan, rumah tua itu masih terlihat samar di bawah cahaya bulan. Dan di jendela lantai 2, ada seorang anak perempuan bergaun putih, berdiri diam, mengangkat tangan, seolah memanggilnya pulang. Malam itu Arga tidak tidur sama sekali. Bayangan anak perempuan di jendela lantai 2 terus menghantui pikirannya. Suara di telepon, tulisan dalam surat ayahnya, serta peringatan Pak Sastro. Semua mengarah pada satu tempat, lantai 2, dan sebuah pintu yang tidak boleh dibuka. Keesokan paginya, Dimas dan Rani datang ke penginapan tempat Arga menginap. Mereka sepakat kembali ke rumah itu. Bukankah kita sudah sepakat menjauhi rumah itu? Tanya Dimas. Arga mengeluarkan surat peninggalan ayahnya. Ayahku menyembunyikan sesuatu. Aku harus tahu. Rani mengangguk pelan. Aku juga penasaran. Kalau rumah itu memang viral karena kejadian nyata, berarti masih ada jawaban yang belum ditemukan. Pak Sastro sebenarnya melarang mereka. Bahkan sebelum mereka berangkat, ia memberikan 3 benda. Sebuah tasbih kayu tua, segenggam garam kasar, dan selembar kain putih yang telah dilipat. Ingat, kalau nanti kalian mendengar suara keluarga sendiri memanggil, jangan pernah menjawab. Kalau mencium bau melati yang sangat menyengat, jangan menoleh. Dan kalau kalian melihat jam dinding berhenti di pukul 3.13, segera keluar. Tidak peduli apa yang sedang kalian lihat. Arga menerima semua benda itu. Meski tidak sepenuhnya percaya, entah mengapa kali ini ia merasa peringatan itu bukan sekadar mitos. Matahari mulai condong ke barat saat mereka tiba. Rumah itu tampak sama, sunyi, kosong. Namun hari itu ada satu hal yang berbeda. Pintu depan sudah terbuka. Padahal kemarin mereka yakin telah menutupnya. Dimas berbisik, kita yakin mau masuk.
Arga menarik nafas panjang. 15 menit. Kalau ada yang aneh, kita keluar. Mereka melangkah masuk. Rumah terasa jauh lebih dingin dibanding kemarin. Nafas mereka bahkan mulai mengembun. Padahal di luar udara sangat panas. Jam dinding masih berhenti. 03.13. Tak lama kemudian, terdengar suara piano. Ting, tang, tang. Lembut, pelan, seolah dimainkan seseorang di lantai atas. Rani langsung menyalakan kameranya. Kamera hidup, audio hidup. Semoga kali ini tidak hilang. Mereka mulai menaiki tangga. Setiap pijakan tangga berbunyi. Krit, krit, krit. Semakin tinggi mereka naik, suara piano semakin jelas. Namun ketika mereka tiba di lantai 2, suara itu mendadak berhenti. Sunyi. Lorong lantai 2 sangat panjang, dipenuhi 5 pintu kamar. Seluruh pintunya terbuka, kecuali satu pintu di ujung lorong. Pintu itu dipaku menggunakan papan-papan kayu tua. Di atasnya terdapat banyak sobekan kain putih dan tulisan merah yang hampir pudar. Jangan dibuka. Arga menelan ludah. Itu pasti pintunya. Belum sempat mereka mendekat, tiba-tiba pintu kamar di sebelah kiri terbuka sendiri. Brak. Mereka menoleh, kosong. Namun dari dalam kamar, terdengar suara seseorang menangis. Pelan, lalu berubah menjadi suara tertawa. Hih, hih, hih. Suara itu bergema memenuhi lorong. Rani mulai gemetar. Ayo, cepat. Mereka mempercepat langkah menuju pintu yang dipaku. Saat semakin dekat, bau melati mulai tercium. Sangat kuat, sangat menusuk. Arga langsung teringat pesan Pak Sastro. Kalau mencium bau melati, jangan menoleh. Namun di belakang mereka, terdengar suara yang sangat dikenal. Arga? Suara itu suara ibunya. Arga, ibu di sini. Dimas ikut berhenti. Aku dengar suara mamaku. Rani meneteskan air mata. Itu suara ayahku. Ketiganya hampir bersamaan menoleh. Hanya Arga yang mengingat pesan Pak Sastro. Ia memejamkan mata sekuat tenaga. Jangan, teriaknya. Namun terlambat. Dimas dan Rani sudah menoleh. Dalam sekejap, wajah mereka berubah pucat. Mata mereka kosong. Mereka tersenyum, lalu berjalan perlahan menuju ujung lorong. Bu, ayah. Mereka seperti sedang mengikuti seseorang yang tak terlihat. Arga berusaha menarik mereka, namun tenaga mereka luar biasa kuat. Tak saat itulah, paku-paku di pintu tua mulai bergetar sendiri. Tak, 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 seolah ada sesuatu yang sedang mendorong dari dalam. Lalu, duk, benturan keras, seluruh lorong bergetar. Duk, benturan kedua, debu berjatuhan dari langit-langit. Duk, benturan ketiga, salah satu papan kayu patah. Melalui celah singkat itu, Arga melihat sesuatu. Bukan kamar. Di balik pintu, tidak ada lantai, tidak ada dinding. Hanya kegelapan yang bergerak seperti kabut hitam hidup. Di dalamnya, terlihat ratusan tangan pucat, saling meraih, saling mencakar, diselingi wajah-wajah manusia yang berteriak tanpa suara. Di antara semua wajah itu, Arga melihat kedua orang tuanya. Mereka mengulurkan tangan, menangis, seolah meminta pertolongan. Arga, teriak Dimas. Arga tersentak. Dimas kini berdiri tepat di depan pintu. Tangannya sudah memegang papan kayu terakhir. Matanya kosong. Ia tersenyum lebar. Kasihan mereka. Kita harus membukanya. Tinggal satu papan lagi. Arga berlari, menarik tubuh Dimas. Namun tiba-tiba, dari balik celah pintu, muncul sebuah tangan kecil. Hitam, kurus, dengan kuku sangat panjang. Perlahan tangan itu meraih pergelangan kaki Arga. Sentuhannya sedingin es. Dalam hitungan detik, bayangan masa kecil Arga penuhi kepalanya. Ia melihat dirinya yang masih kecil, berusia sekitar 4 tahun, sedang bermain di lorong rumah yang sama. Lalu, seorang anak perempuan bergaun putih menghampirinya. Ia tersenyum.
Ayo main sembunyi. Arga kecil mengangguk. Anak itu kemudian membuka pintu yang sama dan masuk ke dalam kegelapan. Sebelum menghilang, ia berkata, "Kalau nanti aku sendirian, kamu harus kembali ya." Ingatan itu hilang seketika. Arga jatuh duduk. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir. Jadi, aku pernah membuka pintu ini. Belum sempat ia memahami semuanya, suara retakan keras terdengar. Krauk. Papan terakhir mulai terbelah. Dari balik celah, sepasang mata merah menyala perlahan terbuka. Lalu sebuah suara perempuan tua bergema di seluruh rumah. Akhirnya, anak yang kubiarkan hidup telah pulang. Rumah tua itu bergoncang hebat, dan untuk pertama kalinya, Arga sadar yang selama ini menanti di balik pintu bukan Nisa, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua daripada rumah itu sendiri. Rumah itu bergetar seperti diterpa gempa. Plafon mulai retak, debu berjatuhan dari langit-langit. Suara kayu tua saling bergesekan terdengar dari seluruh penjuru rumah. Krek, krak. Arga masih terduduk di lantai. Tatapannya terpaku pada celah pintu yang semakin membesar. Di balik kegelapan itu, sepasang mata merah masih menatapnya. Tidak berkedip, tidak bergerak. Namun tatapan itu terasa begitu dalam, seolah mampu melihat seluruh kehidupan Arga. Dimas dan Rani berdiri membelakangi Arga. Tubuh mereka kaku, kepala mereka menunduk. Lalu, perlahan-lahan, mereka berbicara bersamaan dengan suara yang sama persis, suara seorang perempuan tua. "Bukalah, sudah terlalu lama aku menunggu. Biarkan mereka semua pulang." Arga segera mengeluarkan segenggam garam yang diberikan Pak Sastro. Dengan tangan gemetar, ia melemparkannya ke arah pintu. Sret! Begitu garam menyentuh ambang pintu, terdengar suara jeritan yang memekakan telinga. Bukan satu suara, melainkan puluhan suara sekaligus. Suara laki-laki, perempuan, anak kecil. Mereka menangis, berteriak dan memohon secara bersamaan. Seluruh rumah berguncang semakin hebat. Tangan hitam yang tadi mencengkeram kaki Arga perlahan mundur kembali ke dalam kegelapan. Namun, jeritan itu berubah menjadi tawa. Tawa panjang, tawa yang membuat bulu kudut berdiri. Lampu kamera milik Rangi berkedip-kedip, lalu mati total. Tiba-tiba, lorong di lantai 2 berubah. Dinding yang semula penuh cat kusam kini tampak baru. Lampu gantung menyala terang. Lantai kayu terlihat bersih, seolah rumah itu kembali ke masa puluhan tahun lalu. Arga kebingungan. Apa yang terjadi? Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Bukan suara menyeret, melainkan langkah orang-orang yang sedang berjalan santai. Dari ujung lorong muncullah seorang pria tua. Di belakangnya, seorang wanita, 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Mereka adalah keluarga dalam foto hitam putih yang ditemukan Arga. Namun, mereka tidak bisa melihat Arga. Mereka berjalan menembus tubuhnya, seperti bayangan. Lalu mereka berhenti di depan pintu yang disegel. Pria tua itu berkata dengan suara tegas, "Jangan ada yang membuka pintu ini. Selama pintu ini tertutup, dia tidak bisa keluar." Wanita itu menangis. "Bagaimana dengan Nisa?" Pria itu memejamkan mata. "Nisa sudah bukan anak kita lagi." Kalimat itu membuat dada Arga sesak. Beberapa detik kemudian, seorang anak perempuan kecil bergaun putih muncul dari balik lorong. Wajahnya sangat cantik, usianya sekitar 7 tahun. Namun matanya hitam seluruhnya. Ia tersenyum kepada keluarga itu, lalu berkata lirih, "Ayah, aku kedinginan." Seketika, seluruh lampu padam. Ruangan kembali gelap. Bayangan keluarga itu menghilang.
digantikan suara jeritan yang menggema dari balik pintu. Seseorang memegang bahu Arga. Ia terkejut. Ternyata Pak Sastro. Pria tua itu berdiri di belakangnya dengan napas tersengal. Di tangannya terdapat sebuah bungkusan kain putih. Akhirnya aku menemukan kalian. Pak, bagaimana Bapak bisa masuk? Aku melihat pintu rumah terbuka. Aku tahu dia mulai bangun. Pak Sastro membuka kain putih itu. Di dalamnya terdapat sebuah keris kecil yang sudah berkarat. Ini milik kakekmu. Arga membelalak. Kakekku? Pak Sastro mengangguk. Kakekmu bukan pemilik pertama rumah ini. Dia orang yang menyegel makhluk itu. Arga semakin bingung. Pak Sastro mulai bercerita. Jauh sebelum rumah ini dibangun, di tanah ini berdiri sebuah sumur tua. Orang-orang desa menyebutnya sumur penunggu. Konon, siapapun yang meminta kekayaan, jabatan, atau umur panjang di tempat itu harus memberikan satu tumbal. Awalnya hanya hewan, lalu berubah menjadi manusia. Semakin banyak tumbal, semakin kuat penghuni sumur itu. Hingga suatu malam, seorang dukun memanggil sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Makhluk itu bukan jin biasa, bukan pula arwah manusia. Ia adalah sesuatu yang telah ada jauh sebelum desa itu berdiri. Untuk menghentikannya, sumur itu ditutup. Di atasnya dibangun rumah, dan pintu di lantai 2 dibuat sebagai segel. Kenapa di lantai 2? Tanya Arga. Pak Sastro menjawab pelan. Karena ruang itu bukan berada di rumah ini, itu berada tepat di atas sumur. Jadi, pintu itu bukan menuju kamar, melainkan menuju tempat makhluk itu dikurung. Arga mulai memahami, lalu ia teringat sesuatu. Nisa? Siapa sebenarnya Nisa? Pak Sastro menunduk. Nisa bukan korban. Nisa adalah anak kandung keluarga Hartono. Arga terdiam. Lalu kenapa semua orang bilang dia anak angkat? Karena setelah pintu itu terbuka, yang keluar bukan lagi Nisa. Hening. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Saat itulah, Dimas perlahan menoleh. Namun wajahnya sudah berubah. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat. Senyumnya terlalu lebar hingga hampir mencapai telinga. Dengan suara kecil, ia berkata, Pak Sastro, kakek juga sudah lama kami tunggu. Belum sempat siapapun bereaksi, tubuh Dimas bergerak sangat cepat. Ia menerjang Pak Sastro hingga terjatuh. Keris tua terlempar ke lantai. Rani yang sejak tadi diam ikut tertawa. Namun tawanya bukan lagi miliknya, melainkan suara puluhan anak kecil yang tertawa bersamaan. Ayo main, ayo main. Lantai rumah tiba-tiba dipenuhi jejak kaki kecil yang basah. Jejak itu bermunculan dari segala arah, menuju satu titik, yaitu pintu yang hampir terbuka. Krek, 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 krek. Retakan terakhir terdengar. Celah pintu kini cukup besar untuk dilewati seseorang. Dari dalam kegelapan, muncul seorang anak perempuan. Gaun putihnya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berjalan perlahan keluar. Namun ketika wajahnya terangkat, Arga berbeku. Anak itu memiliki wajah yang sama persis dengan foto masa kecil Arga. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Kakak Arga, sudah kutepati janjiku. Sekarang giliran kakak. Perlahan, di belakang anak itu muncul puluhan sosok lain. Mereka berdiri tanpa suara. Seluruhnya menatap Arga. Dan di antara mereka, Arga melihat kedua orang tuanya. Namun kali ini, mereka tidak meminta tolong. Mereka justru menggelengkan kuat-kuat, seolah ingin mengatakan satu hal. Jangan datang ke sini. Tepat saat itu, seluruh pintu rumah menutup sendiri, dan suara perempuan tua itu kembali bergema. Segelnya telah rusak. Malam ini, tak seorang pun akan keluar hidup-hidup. Suara perempuan tua itu menggema ke seluruh sudut rumah.
Tak seorang pun akan keluar hidup-hidup. Seketika itu juga, seluruh lampu padam. Rumah kembali diselimuti kegelapan. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela pecah menerangi lorong dengan warna kebiruan yang membuat suasana semakin mencekam. Arga menggenggam erat keris tua yang terjatuh di lantai. Tangannya gemetar, nafasnya memburu. Di hadapannya, puluhan sosok berdiri tanpa bergerak. Mereka mengenakan pakaian dari berbagai zaman. Ada yang memakai kebaya lusuh, ada yang mengenakan seragam sekolah. Ada pula pria tua dengan pakaian kolonial. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, namun semuanya memiliki satu kesamaan. Leher mereka dipenuhi bekas cengkraman hitam, seolah pernah diseret menuju tempat yang sama, ke balik pintu itu. Pak Sastro yang masih terjatuh berteriak sekuat tenaga. "Arga, jangan lihat mata mereka. Itu bukan arwah, itu hanya bayangan yang dipakai untuk memancingmu." Arga segera memalingkan wajah. Namun suara-suara mulai berdatangan dari segala arah. Suara ayahnya. "Ga, tolong ayah." Suara ibunya. "Jangan tinggalkan ibu." Suara teman-temannya. Bahkan suara dirinya sendiri. "Arga, ayo, hanya tinggal selangkah." Ia menutup kedua telinganya. Tetapi suara itu justru terdengar semakin jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Sementara itu, Dimas dan Rani sekarang berdiri tepat di depan pintu. Mereka tersenyum. Tubuh mereka bergerak seperti boneka yang ditarik benang. Perlahan, mereka mulai mendorong pintu yang tersisa. Kerak! Pintu terbuka semakin lebar. Udara yang keluar bukan udara biasa, melainkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bau tanah basah bercampur anyir darah memenuhi seluruh rumah. Lalu, sesuatu itu mulai keluar. Pertama, terlihat sepasang tangan yang sangat panjang. Kulitnya hitam legam, kukunya menyerupai akar pohon. Kemudian, kepalanya perlahan muncul. Wajahnya bukan wajah manusia, melainkan gabungan puluhan wajah yang saling bertumpuk. Ada wajah bayi, ada wajah perempuan tua, ada wajah laki-laki. Semuanya membuka mulut bersamaan, lalu berbicara dengan satu suara. "Aku lapar." Lantai rumah langsung retak, dinding berlumuran cairan hitam. Jam tua yang sejak awal berhenti di pukul 3.13, tiba-tiba kembali berdetak. Tik, tik, tik. Pak Sastro langsung pucat. Sudah terlambat. Kalau jam itu berjalan, berarti segelnya benar-benar hancur. Makhluk itu mengangkat salah satu tangannya. Dalam sekejap, seluruh sosok arwah yang berdiri di lorong tersedot masuk ke tubuhnya. Jeritan memenuhi rumah. Suara ratusan manusia menangis bercampur menjadi satu. Tubuh makhluk itu semakin besar, semakin tinggi, hampir menyentuh langit-langit rumah. Lalu, ia menatap Arga. "Aku mengenalmu, kau anak kecil yang lolos." Ingatan Arga kembali muncul, sedikit demi sedikit. Malam itu, saat usianya 4 tahun, ia dan Nisa bermain petak umpet. Nisa membuka pintu terlarang. Arga mengikutinya. Namun sebelum mereka masuk, ayah Arga datang. Dengan bantuan kakeknya, mereka berhasil menarik Arga keluar, sedangkan Nisa menghilang di balik kegelapan. Sejak saat itu, ayah Arga meminta seorang paranormal menghapus seluruh ingatan anaknya, agar makhluk itu tidak lagi memiliki hubungan dengan Arga. Namun, hari ini Arga datang kembali, dan hubungan itu bangkit. Makhluk itu tertawa. "Sekarang, kau akan menggantikannya." Seluruh tangan hitam dari balik pintu melesat ke arah Arga. Puluhan, ratusan, mencoba menarik tubuhnya. Pak Sastro berteriak, "Kerisnya, tancapkan ke ambang pintu." Arga berlari,
menghindari tangan-tangan yang terus mengejarnya. Dimas mencoba menahannya, namun Arga berhasil mendorong sahabatnya hingga terjatuh. Rani menangis, "Jangan tinggalkan kami!" Suara itu hampir membuat Arga berhenti. Namun ia sadar, itu bukan Rani. Dengan sisa tenaganya, Arga melompat, dan krak! Keris tua itu berhasil ditancapkan tepat di ambang pintu. Sesaat, seluruh rumah menjadi sunyi. Kemudian, cahaya putih menyilaukan muncul dari ukiran keris. Suara azan sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Makhluk itu menjerit. Jeritan yang membuat kaca-kaca rumah pecah. Tidak! Tubuhnya mulai retak. Satu demi satu wajah yang menempel di tubuhnya terlepas. Mereka berubah menjadi cahaya putih, lalu menghilang ke langit. Di antara cahaya itu, Arga melihat kedua orang tuanya. Mereka tersenyum. Untuk pertama kalinya, bukan wajah penuh ketakutan, melainkan wajah yang damai. Ayahnya mengangguk pelan, seolah berkata, "Sekarang, pulanglah." Makhluk itu akhirnya hancur. Pintu tua itu perlahan menutup sendiri. Papan-papan kayu yang sebelumnya patah kembali menempel. Paku-paku tua kembali tertancap seperti semula. Jam dinding berhenti lagi. Tepat di pukul 3.13. Rumah kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, Arga, Dimas, Rani, dan Pak Sastro berhasil keluar. Mereka menyaksikan dari kejauhan, rumah tua itu perlahan runtuh dengan sendirinya. Tidak ada ledakan, tidak ada api, hanya suara kayu yang lapuk. Lalu bangunan itu ambruk menjadi puing-puing. Anehnya, di bawah reruntuhan, tidak ditemukan bekas fondasi. Yang ada hanyalah sebuah sumur tua yang tertutup batu besar. Di atas batu itu tertulis kalimat yang hampir hilang dimakan waktu. Jangan pernah membangunkan yang telah dikurung. Pemerintah daerah kemudian menutup seluruh area tersebut, memasang pagar besi, dan melarang siapapun mendekat. Namun hingga hari ini, warga sekitar masih mengaku sering melihat sebuah rumah tua berdiri utuh di lokasi itu. Padahal, secara resmi, rumah tersebut sudah lama tidak ada. 6 bulan kemudian, Arga menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada sebuah foto hitam putih, foto keluarganya. Namun kali ini, jumlah orang di dalam foto bukan 6, bukan 7, melainkan 8 orang. Di barisan paling belakang, berdiri seorang perempuan tua berwajah pucat. Di sampingnya, seorang anak perempuan bergaun putih. Keduanya tersenyum ke arah kamera. Dan tepat di belakang Arga, terlihat sosok laki-laki bertubuh tinggi. Seluruh tubuhnya diselimuti bayangan hitam. Di balik foto itu tertulis satu kalimat dengan tinta merah. Rumahnya memang sudah hilang, tetapi penghuninya selalu menemukan jalan pulang. Sejak malam itu, setiap pukul 3:13 malam dini hari, telepon Arga selalu berdering. Nomornya tidak pernah terlihat. Saat diangkat, tidak pernah ada suara. Hanya suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seolah-olah masih ada seseorang yang sedang menunggu di balik sebuah pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Arga, apakah kalian akan tetap membuka misteri rumah itu? Atau memilih pergi sebelum semuanya terlambat? Percaya atau tidak, di berbagai daerah di Indonesia memang banyak beredar kisah tentang rumah-rumah tua yang ditinggalkan puluhan tahun, namun tetap terdengar suara langkah kaki, tangisan anak kecil, hingga penampakan penghuni yang seolah tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar,
semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.